ini kita nggak ngomongin saham besok, saham apa yang mau main, saham apa yang mau turun, tapi kita gosipin gosipin yang lain nih Jack ya. Yoi. Tadi kan gua ini gua lempar poster poster ngobrol kan di grup kan, judulnya Hmm. cara mudah gagal di saham. Wih, langsung dia bilang judulnya tuh Ci, ya dong bosen cara sukses mulu, ya nggak? Kalau kalau Buat kita cara sukses gitu ya, ya udah belajar sering masih aja gagal gitu ya. Mending sekalian nih cara gagal gitu kan. Belajar cuma sekali langsung gagal, nah mantap. Nah, itu dia, itu yang banyak eh, kayaknya kalau gue sih udah jelas dan pasti pernah gagal Jack di saham. Jadi kayaknya bosen gitu kalau bosen sukses tuh ada yang bilang bosen sukses. Maksud gue kalau gue ngedengerin orang yang wah cara sukses, oke, cara sukses sih udah banyak lah ya, tapi kalau dari sisi gue jujur gue sih pernah gagal di saham, pernah rugi, pernah cut loss. Lu pernah nggak Jack? Pernah lah, pastilah. Sampai sekarang pun gue pernah kaplos. Walaupun kita udah bukan trader sampai sekarang pun kita tetap ngerasain kaplos gitu loh. Nggak ada yang di grup-grup tuh kayak setiap hari cuan, kita nggak juga lah. Kita juga tetap ngerasain kaplos. Kayaknya kalau trader nggak pernah cut loss kok rasanya kayak kayak gimana Jack? Lu yang nyambungin deh kata-katanya. Trader yang nggak Kalau pernah cut loss. kalau kalau trader nggak pernah cut loss tuh ibarat kalau kita renang nggak pernah ambil nafas. Nah, maunya kayak renang terus gitu kan. Maunya kayak satu nafas ke ujung, nggak ambil nafas ya tewas kita. Nggak mungkin lah, nggak mungkin kita nggak ngambil nafas gitu loh. Kayak Cut loss itu pelari, malah yang wajib itu. Kayak kita renang kan ambil nafas, nah wajib itu. Jadi tenang aja. kayak pelari kehabisan napas jalan dulu gitu ya. Ngap ya. Nah, bisa bisa. Iya, jadi iya sih. Bro, gitu. Apa cara cara mudah gagal di saham? Kalau menurut lo nih, menurut pengalaman lo, um, cara paling mudah buat gagal di saham apa sih, Cak? Kalau menurut gua sih mungkin ini pasti Cici juga setuju lah. Cara mudah gagal di saham itu jelas eh, belilah saham tanpa membuat skenario. Tuh. Tuh. Jadi ngeliat saham nih ya, ngeliat saham nih. Wah, seru nih, rame nih saham ini. Iya kan? Langsung aja hajar. Nah, itu tuh. Itu Suka yang hal yang suka keren tuh. ini ya, suka kepancing. Kepancing emosi ya. Jadi ngebaca grup, pada pada rame di saham ini, jadi jangan sampai ketinggalan gitu ya. Iya, jadi langsung aja nih. Oh, orang sebelah wah cuan nih cuan. Wah, langsung beli-beli. Ah, tanpa bikin bikin skenario, nggak tahu nih ini orang ribut belinya tuh di mana gitu kan. Kalau misalkan turun cut loss-nya di mana itu nggak perlu. Jadi kalau teman-teman melakukan itu pasti teman-teman gagal. Jadi gampang. Apalagi beli sahamnya saham Mama Lemon nih Jack. Kan tahu nggak saham Mama Lemon, lu tahu nggak? Lu tahu aja lu. Mama Lemon apa tuh Mama Lemon tuh? Cuci piring. Iya, yeah. Mama Lemon kan sabun buat cuci piring, ya kan? Ah, Nah, jadi kalau saham Mama Lemon tuh saham yang digembar-gemborkan uh, supaya lo orang pada cuci piring. Lo ngerti nggak cuci piring, Jack? Ya, muter-muter Jacknya. Jack, gimana? Halo, halo. tadi lo Ada yang muter-muter. nelpon. Iya, lo nya tadi ini. Ada yang Muter-muter. iya, Mama Lemon bebasin kolesterol. Mama Lemon berhasil kolesterol. Iya. Gimana gimana tadi? Saham Mama Lemon tuh yang ini, saham apa? Gorengan. Apa saham yang cuci tangan? Cuci piring. Ya, menurut lo saham yang lu lu masuk terus lu cuci piring gitu.
Nasib ya. Pernah nggak? Pernah nggak? Gua pernah nggak ya? Pernah sih, sering juga sih gua. Lebih lebih ke gini sih, karena terlalu terlalu apa ya? Mungkin karena terlalu istilahnya apa ya? Terlalu Ya, jacknya putus-putus. Teman-teman, suaranya kedengeran nggak? Jacknya muter-muter nih di sini nih. halo halo. Bentar Oi, bentar. Sorry sorry. Tadi ada yang nelpon. ih, mute. Biasa, orang sibuk, banyak yang nelpon. Enggak ya. GoFood. Aduh, Iya. ini. Nah, Kenapa nih? Oh, jadi temen. Nah, udah nih, Jacknya udah nyambung nih. nyambung Gimana nih? nyambung, santai. Tadi udah ya, udah dua ya tadi ya. Pertama nggak bikin skenario, itu cara gampang gagal. Terus juga belilah saham-saham Mama Lemon biar gagal. Terus apa lagi ya yang Enggak, gue sering gue tanya. lakuin? Jack, Jack, Gimana? gue tanya. Lu pernah Ah, nggak ah. eh, beli saham Mama Lemon? Iya, beli Mama Lemon tadi pernah, gue pernah. Jadi gue tuh biasanya beli saham Mama Lemon itu lebih ke karena terlalu sering trading ya. Jadi trading lebih ke misalkan nih gue trading, terus udah cuan nih, wah gue harus beli apa lagi nih, nah terlalu nafsu gitu loh. Makanya gue kadang kadang beli di pucuk gitu kan, yang ternyata padahal nih saham nih udah cuci piring gitu loh. Cuman cuman untungnya gue sih masih masih sering selamat sih, nggak cuci piring banget gitu. Ya adalah sisa-sisa bekas dikit lah gitu. Ya berarti cuci piringnya nggak sampai setumpuk lah ya. Berarti maksudnya ya lu cepat keluar. Kira-kira gitu ya. Ya lu kena cuci Yo, piring tapi cepat keluar gitu. Ya. iya, untungnya masih cepat keluar. Tapi Banyak sebenarnya kalau teman-teman mau gagal ya jangan keluar. Nggak apa-apa, cuci aja piring sampai beres. itu itu benar-benar cara yang paling mudah ya buat gagal ya. Banget. Banyak nih saham-saham yang kita sekarang nih udah naik tinggi. Nanya, masih boleh beli nggak? Masih boleh beli nggak? Beli, naik lagi gitu kan. Nanya lagi, masih boleh beli nggak? Ya udah beli-beli aja. Toh duit-duit kalian kan. Nanti kan yang gagal juga teman-teman kan. Jadi ya ketika dia udah turun ya turun aja nggak masalah gitu, karena memang ya kalau teman-teman mau gagal ketika teman-teman udah beli ketinggian ya nggak usah dijual, hold aja sampai rugi. Nggak jelas banget nih temanya nih, parah nih. Nggak, bukan yang nggak jelas, tapi uh, kebanyakan kita tuh pernah melakukan gitu, terus abis itu galau dan nggak tahu mesti gimana, Jack. Ya kan? Benar, benar banget. Kalau misalnya kita udah pernah di situ, terus kita udah tahu mesti bagaimana, pastinya kita akan jadi lebih hati-hati, walaupun nanti bakalan datang lagi saham-saham yang kayak begitu. Uh, kita kan bisa tahu nih kayaknya naga-naganya nih uh, cuci piring nih gitu. Kalau masih Naga-naga. iya, kalau masih naksir juga kan mungkin bisa lebih apa ya naker gitu mau masuknya berapa terus jadi lebih awas-awas nggak jadi lebih greedy dan berharap-harap dulu kan Jack kalau nggak kan berharap besok dia naik taunya besok buyur lagi berharap besok naik nggak taunya besok buyur lagi sampai akhirnya ya kayak gitu. Ya gitu. Terus apa lagi nih sih kira-kira yang membuat kita gampang untuk gagal, ada lagi nggak? Tadi Um, scenario. Terus apa lagi coba? kalau Gue dari tadi mikir kalau gua gimana. kalau menurut gua itu Mm-mm. ketika lu salah dan lu lu nunjuk
lu nunjuk gitu. Oh, Uh, iya, orang iya, iya. karena itu, tapi lu nggak pernah ngelihat bahwa ada 4 jari yang nunjuk lu, bahwa lu nggak pernah introspeksi diri. Nah itu menurut gua sih, ya itu cara mudah buat gagal gitu. Berarti kesimpulannya cara mudah untuk gagal ketika lo gagal, tunjuklah orang, ya nggak sih? Ya, nyalain Bahwa kegagalan itu karena dia gitu kan. sama ini, hmm, nyonteknya terus-terusan. Nyonteknya terus-terusan. Nah itu tuh nih, ini banyak nih. Ini Ci, yang join ini banyak Ci, pasukan pasukan barbar gua nih. Nih banyak nih pasukan barbar gua. Nih pasukan barbar gua kalau nggak gua ajakin trading, mereka pasti ayo gimana nih hari ini laporan CL ini gitu tuh. Jadi kebiasaan digendong tuh itu tuh. Jadi kalau mau cepat gagal di saham ya ikutinlah orang seplak plaknya. Nah, pokoknya kalau misalkan dia bilang apa ikutin aja. Nah, itu tuh biar cepet cepet juga tuh. Terlalu apa ya istilahnya terlalu ngikutin orang. Padahal belum tentu gaya gaya lu sama gaya orang lain sama ya, Jack ya. Benar, itu dia nih pasukan barbar tuh hadir pasukan barbar. Tawa lu seneng banget sih, Jack. Seneng lah soalnya gini Ci, gue kadang kocaknya tuh gini ya. Jadi kayak gue kan di Tetra tuh kan sering sering trading bareng ya. Jadi trading bareng tuh niatnya tuh sebenarnya setelah belajar kita tuh kan praktek gitu kan. Jadi kan niat awalnya tuh setelah belajar praktek. Nah jadi gue tuh praktekin oke, timing kayak gini beli, ayo kita beli. Nah parahnya di grup gue tuh belum belum disuruh beli udah habis sih overnya sih. Waduh, nolong kan. Udah saking saking barbarnya gitu kan nggak pakai mikir wah pokoknya kalau project ngomong beli wah beli wah pokoknya kocak lah sih ikut barbarnya. Wah. Terus Nah itu abis itu gimana? ya untungnya kadang cuan kadang rugi sih cuman gue udah bilang masalah masalah kadang gini kalau gue tuh siasatinnya gini Ci. Ketika kita udah tahu belinya di mana jualnya masing-masing gue bilang gitu jualnya masing-masing secukupnya gitu kan Ya. kalau misalkan teman-teman BEP cukup ya jual kalau yang ada yang greedy gitu kan harus naik tinggi ya ya terserah gitu nah itu siasat gue biar teman-teman apa namanya tetap sadar diri ya gue nggak pernah ngajarin gimana cara take profitnya biar teman-teman tuh sadar diri yang dilakuin tuh apa dan dia harus bikin skenario nya gitu Jadi jual mah jadi hokinya masing-masing deh ya, gitu ya. nasib-nasiban. Ya, Jack. Jadi halo halo yuk gimana Iya, maksud gue, iya kalau jual sih rezekinya masing-masing, ya nggak? Yoi, makanya gue kalau kalau trading trading bareng tuh suka lebih banyak ngakaknya sih, lebih banyak ketawanya sih, karena ya gitulah. Kadang mungkin mungkin teman-teman tuh kesalahan juga ya. Mungkin teman-teman terlalu percaya sama gua, walaupun ya mungkin beda pengalaman, beda ini juga. Cuman ya kesalahan juga sih sebenarnya. Jangan terlalu percaya. Dalam artian kalau misalkan ya teman-teman nggak punya skenario atau nggak teman-teman nggak punya apa ya nggak punya mental masing-masing gitu loh atau nggak punya trading style sendiri-sendiri gitu loh ada teman-teman yang biasanya trend following atau yang biasanya invest karena gue biasanya trading barengnya scalper gitu kan jadi ikut-ikutan nah itu tuh yang biasanya nyebabin performa teman-teman justru nggak bagus karena terlalu apa ya karena nggak sadar diri gitu loh kita tuh apa bisa ngontrolnya tuh emosinya untuk trading trading seperti ini kita malah ngikutin orang yang trading seperti ini nah itu sebenarnya ya dibilang salah sih nggak juga cuman kurang baik lah gitu Berarti trader itu perlu menemukan jati diri ya, yoi harus itu harus ya harus banget nggak bisa eh,
nggak bisa copy paste, nggak bisa ngikutin plek-ketiplek orang lain gitu ya. Benar. Plus juga ini dapat gua. Jadi gimana cara jadi trader gagal itu adalah eh, apa namanya, pelajarilah semua ilmu. Wah, tuh semua ilmu, wah, pelajarin aja semua. Wah, tanpa dipraktekin, pokoknya pelajarin aja. Ini bikin seminar ikutin, ini bikin seminar ikutin. Nah, itu juga the best tuh. Cara gampang gagal di pasar modal tuh. Ayo loh. Bukan malah bagus ya. Berarti sih intinya eh, mungkin kalau menurut gua ya, lu jangan ngomong gitu. Gua dulu belajarnya ikut belajar di mana-mana loh, Jack. Tapi, Masih tapi juga. bedanya gue praktekin gitu. Tuh ada yang komen Nah, auto pusing. Ya jelas auto pusing karena eh, kayak ibarat lu makan nasi Padang mau dihajar semua gitu. Kan kalau makan nasi Padang nah, rendangnya dulu ditelen dirasain, habis itu baru makan apa misalnya telurnya, habis itu jangan rendang sama telur semua dimasukin, ya lu muntah lah kalau menurut gue. nah itu Kalau karena menurut karena gini, teman gue banyak tuh yang apa banyak yang gue lihat tuh teman-teman tuh terlalu menggembu-gembu belajar tapi minim praktek gitu loh. Padahal kan harusnya pelajarin, oke lah nggak masalah semua dipelajarin, cuman harus tetap dipraktekin gitu loh. Jangan semua dipelajarin belum belum apa ya, ibarat belum masuk ke otak udah belajar yang lain, belum masuk kotak udah belajar yang lain dan segala macam, sehingga nanti ujung-ujungnya bingung nih, wah ilmu ini bilang beli nih, ilmu yang ini bilang mahal, nah ilmu yang ini bilang apa namanya apa namanya harus fresh dan segala macam gitu. Pernah nggak sih ngerasain, pernah nggak? Gue sih dulu pernah juga sih ngerasain gitu. jadi gue pernah kalau waktu itu kan gue pertama kali belajar, gue tuh dulu mulainya dari seminar-seminar, Jack. Jadi gue ikut tuh seminar yang pengajar ini ngajarinnya ini, pengajar ini ngajarinnya ini. Terus udah gitu yang paling bikin gue kan orangnya eager to learn. Jadi gue akhirnya waktu itu itu ada sekolah saham Pilih Budiman itu 4 bulan ya. Oh, Nah, setiap minggu yang ngajar beda-beda. Ya, yang ngajar beda, stylenya beda dong, gitu kan. Nah, terus minggu ini selesai, gue ikutin style si yang ngajar. Minggu ini lama-lama terus gue bingung, kok style yang ini sama yang itu beda. Akhirnya gue sempet nanya waktu itu sama salah satu pengajar. Terus gue mesti bagaimana ya? Gue bilang gitu. Gue mesti bagaimana gitu, mesti ngikutin yang mana? Pada saat itu sih dia juga nggak ngasih jawaban ke gue, lu mesti gimana? Ya intinya yang gua dapat dari semua itu, lu boleh belajar sama semua orang, tapi lu kudu nemuin dulu lu cocoknya gimana gitu. Lu boleh tahu semua tapi nggak bisa semua lu praktekin karena nanti akan yang ya kayak tadi lu bilang, yang ini ngomong beli, yang ini ngomong jual, kan akhirnya lu bingung sendiri gitu kan, gue mesti yang mana gitu. Kalau menurut gue sih gitu, sama gini udah belajar tapi tetap nyontek. Itu dia. benar benar benar. Jadi Terus juga Ci gini, eh, salah satu yang ngebuat teman-teman juga gampang gagal adalah ketika teman-teman belajar ilmu baru, ya, ketika teman-teman belajar ilmu baru, ilmu lama tetap teman-teman keep. Jadi ibarat nih, ketika gelas masih penuh, nah langsung diisi lagi gitu loh. Jadi ketika kita misalkan melihat itu, wah kita bantah ilmu dia, padahal kan view-nya kan berbeda gitu kan. Nah cuman tetap aja, wah pokoknya itu orang tuh nggak benar tuh gini 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 gini. Padahal kan yang dia ajarin tuh kan belum tentu memang ini ya. Jadi intinya sih kalau mau belajar tuh kan harus kosongin gelas. Nah cuman kalau teman-teman mau gagal ya nggak usah dikosongin gelasnya, bantah aja terus tuh.
kalau diajarin bantah. Wah, ini kayaknya curcol nih. Kok pengajar curcol? Yo, yo, yo. Masalahnya gini Ci, gue tuh ada juga yang beberapa gue ajarin ya. Jadi ketika gue ajarin ini, dia tuh kayak ngomong eh apa ya istilahnya kayak iya tapi ini gitu loh. Kebanyakan tapi sih. Jadi kayak ini mau belajar apa mau debat gitu loh. Kalau mau debat ya monggo cari cari yang lain gitu loh. Cuman kalau mau belajar ya kita kan ini. Cuman kan kadang memang beda ya tukar pikiran sama debat. Nah, cuman terkadang ketika orang yang gelasnya masih full itu malah didebatin gitu loh, bukan tukar pikiran. Nah, itu yang jadi sesi belajar tuh jadi kayak nggak asik gitu loh. Ya, berarti belajar itu perlu kerendahan hati juga ya. Bener, rendah hati, mesti rendah hati. Jadi kalau mau gagal, tinggi hati. Jadi sombong sama dengan cara mudah buat gagal. Nah, bener, sombong ya. Jadi orang tuh harus sombong. Iya sih. Eh, kalau menurut gue lagi nih, kalau lu merasa lu udah cukup, lu nggak udah gue udah nggak perlu belajar lagi, gue udah tahu semuanya. Nah itu menurut gue itulah titik di mana kegagalan itu mulai mengintip kalau menurut gue gitu. Iya, nggak perlu yang namanya upgrade ilmu. Udah cepet-cepet puas lah gitu ya, Cie. Kelar gitu. Gampang puas pokoknya udah cukup dah, cukup gitu ya. Gak usah pernah upgrade ilmu, gak usah pernah apa ya, ya kayak gitulah. Iya. Dan sombong sama ilmu. Sombong. Iya betul. Nah ini ada banyak yang komen kan, lu kebaca nggak? Ya jadi ini yang di bawah-bawah aja ya, Wendy, halo juga. Ini ada, gue baca ini ada yang Suprayogi. Ada referensi buku yang wajib dibaca bagi trader pemula. Ih, kalau kamu nanya saya mah, saya jualan buku. Buku cinta. Saya jualan buku. Ya pasti buku saya dong yang di yang di ngomongin. Gitu. Jadi kalau trader pemula bukunya banyak. Ya trader ya. Kalau trader ya berarti mungkin boleh juga baca buku saya, cara baca grafik, cara baca candlestick. Itu buku. Ada Iya. buku-buku lain yang lebih lengkap, ada juga, tapi uh, ini sih sekedar tips. Coba ditelusuri apa maksudnya penulisnya gitu, apa ya latar belakangnya kayak gitulah maksudnya. Ada satu ya yang lengkap banget itu Mega Profit Edianto Ong, padahal gue nggak pernah ketemu yang namanya Edianto Ong tuh, gue nggak pernah, cuman gue suka buku dia karena tebel dan ya lumayan lah di situ semua Nah, lengkap gitu. Itu sih itu kalau tuh menurut lo kalau kalau menurut gue sih buku ya. Pertama sih gue nggak pernah baca buku ya. Ini kesalahan. Ini kalau mau sukses, mau mau cepat gagal, nggak usah baca buku bos. Nggak usah ya. Gue pun ya dibilang jadi dulu tuh gue memang dapat ilmu tuh lebih banyak dari orang langsung plus dari internet dulu ya. Nah cuman terkadang ketika kita dapat ilmu dari orang langsung dan juga internet itu tuh landasan ilmunya tuh landasan teorinya tuh kurang greget. Nah, memang teman-teman harus tetap baca buku karena baca buku tuh kadang dia tuh sudah ibarat apa ya, landasan teori dan segala macam itu lengkap. Nah, gua tuh biasanya ketika analisa apa ketika pelajaran yang gua ini tuh kurang ngerasa greget, nah gua pasti larinya ke bukunya si John Murphy. Nah, itu kamus bukan kamus ya, itu udah kayak buku dewanya pasar modal lah. John Murphy yang apa namanya? Yang mana Ci? Yang hitam merah itulah. ya Judulnya apa? belinya yang asli ya, jangan yang bajakan Nah, teman-teman. belinya yang bahasa Inggris, jangan yang bahasa Indonesia. Salah lagi ntar. Belinya yang bahasa Inggris, tenang. Sekarang mah ada Google Translate, tinggal nggak ngerti, tinggal pakai Google Translate. Gue Iya, jadi terus lu cerita dulu.
Iya, jadi gue biasanya ketika kan karena kan biasanya kan ilmu dari orang tuh kan ilmu pendapat kan sebenarnya kan sama aja kayak kita kalau bikin skripsi kan nggak boleh dari blog karena itu lebih ke pendapat karena jadi kalau gue biasanya butuh referensi detail ini nih bisa di apa ya istilahnya sudah sesuai belum dengan etika kasarnya ya. Nah itu gue larinya ke sono. Jadi kalau dibilang rekomendasi buku sih itu sih yang John Murphy punya ya. Cuman di luar dari situ sih banyak banget ya. Tapi kalau gue pribadi sih gue John Murphy aja sih udah cukup ya karena menurut gue sih John Murphy itu udah apa ya udah nggak bisa dibantahin lagi. Sisanya tuh kalau buku-buku yang lain tuh buku-buku pendukung aja. Misalkan ada buku Elliot Wave, nah nanti lebih detail tentang Elliot Wave. Nah, mas, tapi ya dasarnya tetap buku si John Murphy itu aja kalau gue pribadi. Nah mungkin Cici sih yang lebih sering baca sih. Gimana Cici? Menurut Cici? Ada lagi nggak buku yang lain? Punya kalau buku yang lain banyak banget deh ya. Cuman belum dikasih pin. Gue sebenarnya nggak ngerti gimana caranya ngasih pin di IG Live. Dia ngomong, gue jujur, gue sebenarnya kagak ngerti gimana tuh ngasih pin di IG Live. Gue nggak tahu, sorry ya temen-temen ya, nggak ngerti caranya ngasih pin. Ntar boleh, Sama gue juga. ntar boleh DM. Gimana caranya ngasih pin di IG Live? Jadi kembali soal belajar. Gue masih ingat ada yang pagi-pagi ngajakin nongkrong di Moi itu waktu itu tuh. Masa Yo, belajar sekarang, oh lagi nyedot ilmu. jadi itu siapa Ci? Itu siapa Ci? Dari dulu Ci yang apa pagi-pagi jauh-jauh ke Moi gitu ya, breakfast ya, Iya, terus rambut sok-sokan. gondrong, Masih kurus ya Ci? kurus begitu. Ini anak dari mana? Nggak tahu ngintil mulu. Gue bilang ya udah lah ya, namanya orang mau apalagi udah dari dulu jauh gitu ya. Masa gue nggak mau nemuin apalagi gue udah tinggal turun ke bawah. Masa gue nggak mau. Tapi ya itu sekarang sih udah merit orangnya Jack. Terus rambutnya juga udah pendek. Asik. Lu kenal nggak sama dia? Yo, Pakai kayaknya kawat, sih kenal Ci. pakai kawat gigi Kayaknya gue masih ya? fotonya kayaknya gue masih ada Ci. Ah serius? Iya, yeah. Jadi orang itu si Jack ini teman-teman. Nah, maksud maksud saya tuh gini, kalau cara cara mudah buat gagal ya, lu nggak usah usaha, lu nggak usah ngapa-ngapain, lu tinggal nengok kiri, nengok kanan, lihat di grup. Bukan artinya lu nggak boleh ngeliatin grup, tapi maksud gua di sini, sorry ya ngomongnya pakai gua, lu habis ngomongnya di depan si Jack sih. Tapi maksud gue di sini, lu juga kudu usaha gitu loh. Nah, si Jack ini dulu tuh gue nggak tahu kenal Jack di mana, pokoknya tiba-tiba dia suka DM gitu lah ya, dan um, sopan, tapi dia sopan kalau kalau Jack sopan. Terus dia dulu di Depok, di mana Jack, bukan di Depok, Sentul, di Sentul. sentul, sentul. Dia masih kuliah di Sentul, terus dia ngajakin breakfast ya, di Moi, di Kelapa Gading. Saya mikir, wow, ini anak dari Sentul terus dia sanggupin gitu kan, udah biasa ngobrol, makan gitu ya, breakfast makan. Gue nggak sadar kalau dia lagi nyedot ilmu, dia ngomong-ngomong aja. Sekarang baru tahu, oh gitu. Tapi maksud gue dia punya usaha gitu, dia punya usaha. Mungkin karena gue baru ngerti, mungkin karena lu cara belajarnya nggak bisa dari baca buku. Lu cara belajarnya Iya. langsung ngomong dan dijelasin, lu baru ngerti gitu. Nggak salah. Jadi itu usahanya si Jack menurut gue untuk dia bisa ngerti gitu. Menurut gue itu usaha juga Jack gitu. Besok jangan ada yang ngajak PSBB, besok jangan ada yang PM ya. Jack, gue Jack ke rumah lo. Jadi gini Ci, jadi kan dulu itu kan gue memang berawal dari mahasiswa kan, jadi mahasiswa modal minim gitu kan,
pengen bisa analisa pasar modal gitu kan. Nah, kalau zaman zaman gue waktu belajar itu, kalau mau ikut kelas itu paling murah itu yang gue ingat 5 juta, ya. Paling murah 5 juta. 5 juta itu bisa kisaran dua semester SPP gitu sih kalau mau nyolong ya. Nah, jadi kebetulan juga gue itu dapat pesan dari salah satu mentor gue juga ya yang jadi kan kerjaan gue tuh kan memang kenal orang, gue serap ilmunya dan dia tuh salah satu yang bilang gini, karena dia sama-sama orang Palembang kan, jadi dia titip pesan, lu kesini itu merantau, jadi kalau lu pengen sukses di tanah rantau, lu harus pinter-pinter bergaul, lu harus punya banyak teman. Nah, kuncinya punya banyak teman. Dan karena gue juga banyak ilmu di pasar modal itu justru memang lebih dari praktek langsung. Kayak contoh ilmu fundamental, gue kan memang pada dasarnya apa akuntansi ya. Cuman sebenarnya yang gue pelajarin di kampus itu secuil banget. Nah, gue lebih banyak tuh belajar akuntansi pasar modal terutama ya fundamental segala macem. Itu gue lebih banyak belajarnya itu langsung ke praktisinya. Ada yang praktisi dia tuh arranger sih, jadi yang suka nge-IPO-in perusahaan, terus juga ada auditornya, terus ada orang legal, terus juga waktu itu ngeliat tuh di grup ada namanya Vibo Princess, wah jago Vibo nih gue samperin, jago Vibo nih gue samperin gitu, karena jadi dulu tuh gue ingat banget tuh Ci, waktu itu tuh Ci sebenarnya Cici yang ngajakin kan, gue mau breakfast sama Pak, Dayat, aduh Pak siapa? Pak Dayat. Pak Dayat. Jadi waktu itu di grup Pak Dayat ngajakin Cici breakfast, nah gue join. Nah inget banget itu breakfastnya tuh jam 7, gue dari Sentul tuh subuh-subuh, gila. Naik motor jauh-jauh, gila, parah. Cuman buat apa kenal lebih deket, terus juga gue belajar juga di situ secara nggak langsung. Karena gini prinsip gue, kalau misalkan gue nanya, misalkan, Ci ajarin gue Vibo dong, ini gimana? Itu nggak apa orang pasti susah ngajarin. Cuman kalau gue dulu tuh treatment gue belajarnya itu gue bawa setengah ilmu. Nah, gue nanya, Ci ini bener nggak? Nah, gue dulu seringnya kayak gitu. Betul, betul. Jadi, Jadi gue gak kosongan nanyanya. nah itu boleh ditiru tuh. Jangan, jangan Iya. tanya, Ci, ini boleh beli nggak? Ci, ini udah boleh beli sekarang belum? Ci, ini boleh jual belum? Jack, boleh HK nggak? Boleh haki nggak? Kayak gitu. Ya lu sekali dua kali sih mungkin oke ya, tapi lama-lama lu mau sampai kapan kan? Kalau misalnya pas kebetulan lu lagi bisa jawab, pas kebetulan lu misalnya lagi ngambil makanan di depan dari Gojek, kalau mainnya scalping, momennya lewat kan lewat, Jack. Iya benar. Gitu. Jadi jadi gitu tuh gue dulu. Jadi kayak misalkan nih ngomong sama yang ranger itu kan, gue sosokan ngerti gitu kan. Oh iya IPO tuh prospektus ya, gue gituin kan. Padahal gue nggak tahu tuh prospektus apaan gitu ya. Sosokan aja. Nanti dia secara nggak langsung jelasin. Iya Jack, nanti lu tuh kalau mau ngeliat IPO tuh prospektusnya buka tuh. Nanti ada modal disetor, modal ini itu dan segala macem. Nah itu nanti yang lu liatin. Nah hal-hal yang seperti itu gue pelajarin langsung sama praktisinya. Nah, karena memang prinsipnya kan gue kan lebih suka belajar di lapangan kan. Jadi kayak misalkan kayak ke Cici kan, wah Fibonacci kan, wah Fibo Princess, gue yakin nih jago banget nih Fibonya nih, gue bilang. Gue samperin udah dari subuh-subuh nggak masalah gitu kan. Toh juga nanti endingnya suatu saat pasti kebayar dan alhamdulillah ilmunya memang kepake sampai saat ini. Iya. Uh, um, Dulu sih cara belajarnya sedikit ya dibandingin sekarang ya, Jack. Maksudnya kalau Iya. kalau di zaman gue dulu belajar, lu mau nanya sama siapa gitu susah. Lu mesti punya nomor handphonenya gitu kan susah. Kalau sekarang sih grup di mana-mana, sosial media di mana-mana gitu. Kayaknya ya kalau menurut gua, kayaknya kalau buat sekarang, kalau buat belajar tuh gampang.
YouTube ada, channel Telegram ada, mentor hanya tinggal di ujung jari. Lu udah baca buku nggak ngerti, lu udah lihat YouTube nggak ngerti, ya mau nggak mau lu datanglah ke kelas. Kira-kira kan begitu ya. Jadi kalau menurut gue sih cara gagal, cara mudah gagal ya tinggal dibalik aja. Kalau menurut gue gitu. Lu nggak usah lakukan itu semua. Menurut gue gitu. Bener banget. Nah, Kalau kalau gue istilahnya tuh orang bisa karena biasa. Nah, jadi kalau kalau mau jago ya biasain, tapi kalau kalau mau gagal ya udah sekali-sekali aja gitu loh. Secukupnya aja udah, nggak usah dibiasain. betul betul betul. Terus eh kalau sekarang nih dulu ya waktu lu gagal ya, waktu lu kan kita pernah gagal lah ya, aku mau nanya. Waktu lu lagi Hmm. gagal-gagal, lu ngapain aja, Jack? Dulu itu ketika gua pas gua ngerasain kegagalan itu sih jadi gini, dulu itu kan gue juga sempat jumawa ya. Jadi buat teman-teman pasti kan apa namanya beginner luck. Nah, itu adalah timing teman-teman pasti jumawa, sombong. Wah, semua pasti sombong. Jadi kalau histori gue tuh awal-awal itu gue hoki banget karena memang pas momentum 2015 baru rebound. Hmm, Nah, itu gue kan zaman itu gue beli apa aja tuh pasti cuan sih. ya. dan di situ dan di situ gue mulai jumawa, wah gampang ya main saham ya, asik gitu kan, wah gampang nih, ini apa sih ini saham cuman kayak gini doang. Nah, jumawa lah ya, sombong. Sombong, Dan itu sombong. harus nih, kalau mau gagal harus jumawa gitu loh. Nah, ketika jumawa ya, di situ kan gue mulai mulai sombong, mulai ngerasa kayak wah nggak perlu nih money management, nggak perlu nih ini. Nah, dari situ gue mulai pakai yang namanya margin sih. Oh, oke. Nah, kejumawan gua mendatangkan malapetaka di margin. Jadi gua pakai margin plus waktu itu gua ketemu grup yang kerjanya ngomongin scalping. Hmm. Jadi awalnya gua trading itu kerjaan gua cuman ngeliat MACD gitu loh, ngegaris support resisten kayak gitu doang sih. Gak ada tuh namanya nyopet. Bahasa cuan aja tuh gua baru tahu gitu kan. Cuan tuh apa sih? Oh, cuan tuh ternyata untung. Nah, ketika gue masuk grup yang isinya copet semua, langsung tuh ngomong, wah yuk copet ini nih copet. Nah, waktu itu gue beginner lucknya tuh pas nyopet tuh cuan gitu kan, udah pakai margin nyopet cuan lagi kan, wah gila gue bilang, enak banget nih. Modal dulu tuh gue modal 10 juta bisa trading sampai 20 juta, bahkan ada yang bisa sampai 25 juta gitu kan. Nah, waktu itu cuman cuman cuan 2% aja tuh udah gede banget sih. Wah gila gue bilang, makin makin jumawa dong ya. makin makin jumawa dong ya. Nah, setelah kejumawaan itulah yang membuat malapetaka. Jadi ketika gua jumawa, yang ibarat gini, analisa gua tuh pasti benar gitu, pasti benar, nggak mungkin salah. Ketika salah pakai margin, di hold, didiemin Waduh. Terus, dengan berharap wah pasti mantul, nggak taunya kan ngehold, didiemin. Pertama margin call dulu gitu kan, jadi yang marginnya di auto sell sama sekuritas gitu kan, terus ujung-ujungnya cut loss. Nah, itu gue lakuin terus menerus oh, sampai yang tadi modal gue itu 10 juta sempat jadi sekitar 20-an, itu balik lagi sisa 3 jutaan. Sisa 3 jutaan. Nah, dari situlah gue sadar Jumawa itu hal yang benar di pasar modal. Dan juga margin itu adalah hal yang sangat benar di pasar modal. Lakukan itu untuk menjadi trader yang sukses ya. Jadi oh, itu Ji. Jadi ketika Nah, untungnya untungnya waktu itu gue punya teman kan, punya mentor lah kasarnya kan, waktu di kampus tuh punya mentor. Jadi ketika gue ngerasain seperti itu, ibarat gue apa ya, nge-refresh ilmu gue
ya udah deh gue balik ke jalan yang benar. Nah jadi gue upgrade ilmu lagi tuh, gue makin haus ilmu. Jadi yang jadi dulu tuh Ci, gue kerjaan gue tuh kan biasanya kalau malam tuh begadang. Nah waktu itu gue malam tuh kerjaannya baca Hmm. internet ini apa namanya, searching searching dan segala macem gitu loh. Sampai yang kalau dulu di sekuritas tuh kan ada net foreign buy ya, net net foreign buy sell ya. Jadi gue hitungin sih, oh hari ini beli sahamnya gini, hari ini jual sahamnya gini, sampai saking saking kurang kerjaannya ya, saking kayak penasaran sama ilmu kan, udah pokoknya gue inilah. Nah, dari situ baru tuh gue mulai nemu pola. Nah, ketika gue udah mulai nemu pola, ya alhamdulillah beriring membaik gitu. Nah, ini karena tadi karena tadi saya belum bisa bikin pin di IG Live, jadi ini untuk teman-teman yang baru join ya, mungkin tadi bingung, ngomongnya kenapa marah begini ya, sebalik-balik ini ya. Uh, jadi judul topik malam ini tuh cara mudah gagal di saham. Nah, jadi Ijek tadi nyeritain tuh ya kesalahan dia pakai margin, ya Jack. Udah habis pakai Oh margin, iya, terus bakar menyan, berharap supaya supaya mantul gitu kan. Terus udah gitu oh iya. uh, cut loss dan lakukan itu terus menerus sampai akhirnya portofolionya dari 10 juta tinggal 3 juta. Berarti hilang 70%. Ya Jack. Tuh. Dari 10 sempat naik 20, dari 20 sisa 3. Iya, kalau hitung dari depannya aja deh, dari modal pertama kan Iya, udah hilang gitu semua. Gitu. Jadi iya. uh, sakitnya kayak apa, Jack? Sakitnya tuh ya begitulah. Dan itu juga salah satu tips juga tuh, ketika cuan ya, kalau teman-teman masih pemula ya, ketika cuan, kalau udah cuan withdraw bos, nikmatin cuannya. Beli Gitu. Oh, jangan digulung terus. Teman-teman kan masih pemula gitu kan. Nah, biar biar apa ya? Biar mentalnya tuh jadi ketika cuan tuh nikmatin gitu loh. Beli alat, makan atau kalau gua sekarang lagi rajin ngerakit PC, ngerakit apa namanya ruang kerja. Nah, itu ketika ada cuan udah withdraw, bos. Nikmatin kalau punya istri, traktir istrinya gitu kan. Jadi jangan digulung terus, bos. Oke lah, memang pasar modal itu tempat untuk akumulasi aset ya, bukan cuman income tambahan. Tapi kalau buat teman-teman yang masih pemula gitu ya, saran gue sih ketika ngerasain cuan, nikmatin. Asli nikmatin, karena ketika teman-teman udah cuan, nih ya, udah cuan, marketnya berbalik arah, cuan teman-teman hilang, stresnya double. Sumpah, stresnya double. Betul, betul, Sumpah, betul. percaya deh sama gue, karena gue udah sering lakuin itu. Jadi kalau Stres double. kalau ada cuan diambil, gitu ya. Oh, kayak Cici beli sepatu, inget banget tuh gue tujuan tuh beli sepatu baru. Ada cuan beli lagi sepatu, beli beli apa kek, pokoknya yang lagi pengen gitu kan ya. Iya. Bener banget, nikmatin bos, nikmatin. Jangan jangan nggak dinikmatin, karena ibarat gini loh, teman-teman udah capek-capek belajar, teman-teman udah capek-capek analisa, dapat dapat cuan ya. Oke, kalau untuk akumulasi aset ya nggak masalah. Cuman buat teman-teman yang masih baru ya, buat teman-teman yang masih pemula, yang pengalamannya masih minim, kalau udah ngerasain cuan nikmatin aja, nggak apa-apa gitu loh. Untuk apa? Untuk mengasah psikologis teman-teman biar nggak stres. Karena kalau teman-teman udah cuan banyak, terus rugi ya, terus cuannya habis semua, yakin deh stresnya double. Hmm, iya. Kalau nggak percaya lakuin aja, nanti laporan sama gue. Jahat loh. Nah, kalau gue dulu cuannya tuh buat beli buku TA. Lu tau dong, kalau beli buku TA kan Nah, nggak murah ya, yang asli. benar. Terus buat ikut apa, sertifikasi lah, ujian. Jadi duit, kalau gue nih, duit dulu ya, duit yang gue dapat dari pasar modal, dari saham, gue invest lagi uh, buat di dunia itu. Upgrade ilmu. Jadi waktu itu buat ikut kelas, buat ikut ujian CFTI,
itu duit Yoi. itu duit dari saham gitu. Jadi pas mau bayar ujian, unpad sahamnya berbuah gitu. Langsung gue petik, gue bayar. Jadi gue ngerasa ya dari saham untuk saham oleh saham. Cia, kira-kira gitu. Ya kalau Udah sekarang, kayak demokrasi aja. kenapa? Udah kayak demokrasi aja oleh rakyat untuk rakyat. Iya kayak gitu. Kenyataannya begitu gitu. Um, ya kalau sekarang boleh mau untuk diri sendiri gitu kayak mau ikut race, mau beli sepatu ya gue ambil karena rasanya tuh ketika lu makai uh, sesuatu dari saham gitu ya, lu tuh akan lebih apa ya, akan lebih terpacu untuk gue mau lagi kayak gitu, gue mau lagi. Bener Nah banget. itu ya. Nah Bener banget. uh, tadi apa ngomong soal buku ya. Oh dia ada yang nanya nih, coba kita tanya. Modal pertamanya berapa? Tuh. Kalau menurut lo modal pertamanya berapa, Jack? Kalau kalau menurut gua sih yang sebenarnya sih kalau untuk teman-teman yang fresh graduate ya istilahnya ya, buat teman-teman yang angkatan fresh graduate sih menurut gua modal yang paling ideal ya. Modal paling ideal untuk mengawali investasi itu 10 juta. Tapi nggak hanya 10 juta aja, tapi teman-teman juga mulai biasain yang namanya nabung ya, nabung. Jadi ibarat nyisihin duit 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 apalah, duit gaji kayak duit apa dan segala macem, karena pada dasarnya pasar modal tuh investasi gitu loh. Jadi ya teman-teman nabung. Nah itu untuk yang fresh graduate. Tapi kalau beberapa referensi sih kayak di Teguh juga ya kalau nggak salah, yang terus belajar saham.blogspot.com tuh punya siapa sih? Tahu. Oh punya Ian yang terus belajar. Iya ya, gue sering sering baca di sana tuh kalau banyak sih yang rekomendasiin ya 50 juta. Cuman menurut gue sih kalau buat yang fresh graduate sih paling enak sih 10 juta tuh udah cukup sih. Ya, Gitu plus ditambah nabung. kalau Jadi udah belajar menyisihkan. nabung saham Kalau gue mah sih ya, gitu. nabung saham. Cuman saham yang ditabung juga kudu dipilih kali ya, Jack. Jangan saham cuci piring Iya, lagi, jangan saham nggak sembarang juga. mahal gitu. Nih, Jack, waktunya tinggal 9 menit. Gue takut nanti pas mau selesai suara lu hilang begitu aja kan gak enak. Kalau Ah, pesan-pesan nih buat kaula muda, buat para pemula nih, yang pesan teman-teman pemula deh, ya pesan kalau pesen-pesen sih yang jelas kita harus tahu musuh kita siapa ya, karena di pasar modal tuh musuh teman-teman tuh sebenarnya bukan bandar ya, ingat ya, di pasar modal itu musuh teman-teman tuh sebenarnya bukan bandar ya, bukan emiten, tapi diri teman-teman sendiri ya, karena di diri teman-teman itu ada namanya fear and greed. Nah itu musuh teman-teman, jadi jangan nyalain orang kayak kata Cici tadi. Oh udah, kalau gua nyangkut salahin bandar, salahin orang, salahin itu. Nah ingat ya, jadi musuh teman-teman tuh adalah fear and greed. Jadi sebisa mungkin teman-teman mengkontrol itu ya, fear and greed. Jadi fear tuh maksudnya takut hilang duit, greed itu maksudnya nafsu gitu loh. Ngelihat saham naik dikit dibeli, ngelihat saham naik dikit dibeli. Nah itu doang sih menurut gua jadi tips yang kontrol baik. kontrol emosi ya. Jadi sebenarnya musuh musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengontrol diri gitu. Ketika ada yang gembar-gembor, uh, jangan kepancing. Lagian cek dulu yang gembar-gembor intentionnya untuk apa gitu kali ya, Cek ya. Ada yang gembar-gembor kan intentionnya supaya lu cuciin piring dia. Lu mau jadi tukang cuci piring selamanya tuh. Gua sih enggak sih, enggak. Jangan sih, jangan. Aduh. Ya cukup 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 beberapa kali aja terus kita udahlah ya gitulah ya. Ya jadi iya teman-teman, jadi topik kita malam ini tuh ngobrolin cara
cara mudah buat gagal dan kita tuh udah ngobrolin tadi, ini tinggal beberapa menit lagi. Cara mudah untuk gagal itu banyak. Salah satunya tadi yang Jack ngomong, jadi sombong aja lu pasti pasti cepet kok gagal. Terus apalagi pakai margin ya. Jadi pakai margin itu hal yang gampang banget membuat teman-teman gagal. Terus Terus nyontek beli tanpa skenario, ya, nyontek. nyontek. Kalau salah nunjuk orang, Nah, itu kira-kira. yang benar, Iya, nyalain orang pokoknya. ya. Nah, itu teman-teman. Jadi itu obrolan kita malam ini sebenarnya itu adalah hasil pembelajaran kita berdua selama ada di saham, kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakuin sih. Sebenarnya ya, Jack. Jadi kalau misalnya kita udah pernah ngelewatin itu kan kita jadi tahu. Kita udah pernah kejedot, kita jadi tahu kita nggak mau lagi jatuh di lubang yang sama. Jadi kita sharing ini supaya ya teman-teman at least tahulah lubang-lubangnya itu ada di mana aja. Kira-kira gitu. Ya. Ya udah Jack, waktunya udah tinggal tipis lagi. Tutup dulu ya.